Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zala taghayyuruhu binafsihi aw bima'in wudi'a alaihi ada tahuran. Dan apabila telah hilang oleh berubahnya air, binafsihi dengan sendirinya air, au bima'in atau hilangnya dengan ditambahi atau dikurangi air, wudi'a ditambahi air, wudi'a yang ditambahkan atasnya, ada tahuran maka kembali air itu menjadi suci, mensucikan. Wakada begitu juga suci mensucikan, lauzalat taghayyuru jikalau hilang oleh berubah, bima'in dengan air, ukhidha minhu yang diambil daripadanya, wa kanal baqi kullataini padahal ada oleh sisanya yaitu dua kullah. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin biritli Baghdada, adapun air dua kullah yaitu 500 liter biritli Baghdada dengan literan Baghdad, dengan literan Baghdad. Wa qaddaruha bi khamsi qirabin min qirabil Hijazi, adapun wa qaddaruha dan telah mengukur oleh para ulama akan 500 liter Baghdad dengan 5 gerabah daripada gerabah negeri Hijaz, dengan gerabah negeri Hijaz. Wallahu a'lam. Artinya saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang bagaimana cara kita merubah air najis menjadi suci kembali. Kajian kita ini adalah bagaimana cara merubah air najis menjadi air suci, mensucikan. Dilihat, kalau air itu banyak ya, 2 kullah gitu. Banyak tuh biar gampang 216 liter ke atas. Itu namanya air banyak. Air banyak itu air yang mencapai 216 liter ke atas. Itu namanya banyak. Kurang dari itu namanya disebut air sedikit dalam terminologi agama. Jadi bila mana air itu banyak lalu najis, contoh kolam renang, ada bangkai ayam, kolam renang itu kira-kira ada 216 liter enggak ya? Lebih, berarti banyak dikit tuh. Banyak. Bagaimana tuh cara membuat kolam renang nih yang tadinya ada bangkai ayam najis, ada bau, kan kalau bau najis. Maka caranya diambil bangkai ayam, diambil dulu, terus ditutup, tidak dipakai, didiemin umpama seminggu atau 3 hari umpama. Setelah didiemin ternyata nggak bau lagi, hilang baunya, maka kolam itu dengan sendirinya sudah suci, mensucikan. Boleh buat wudhu lagi, boleh buat mandi lagi, dan seterusnya. Itu makna wa idza zala taghayyuruhu binafsihi ada tahuran.
Bila mana air yang banyak itu yang najis, contoh tadi kolam renang ada bangkainya, lalu dibuang bangkainya, lalu didiemin aja tuh air, enggak dipakai-pakai, maka air itu bisa menjadi suci mensucikan. Suci mensucikan. Itu begitu. Itu satu caranya. Jadi cara merubah air najis menjadi suci ada 3 cara. Cara merubah air najis menjadi air suci ada 3 cara. Yang pertama, didiamkan dengan catatan airnya banyak. Kayak kolam renang ada bangkai ayam, angkat bangkainya, didiemin tuh air, maknanya tidak dipakai sehari, 2 hari atau 3 hari, lalu kemudian enggak bau air tuh, yang tadinya bau hilang baunya, sifat-sifat najis, rasa, warna, bau tuh enggak ada. Maka pastikan dalam kacamata agama air itu menjadi suci mensucikan. Sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu akan beredar mengikuti alasan ada atau tidaknya. Kalau kemudian air itu banyak, sudah tidak bau, nggak ada rasa, warna, dan seterusnya dari sifat-sifat najis, walaupun dengan didiemin doang, artinya udara berarti yang mengolah itu sehingga baunya hilang, maka air itu menjadi suci mensucikan. Tapi kalau ditambahin benda lain, ditaruhin apa kek, ini kolam renang ada bangkai ayam bau, kita ambil bangkainya, taruhin minyak wangi, beli bibitnya 2 botol, masukin ke situ minyak wangi, jadi wangi, hilang baunya, itu namanya bukan dengan sendirinya, berarti masih najis, cuman ketutup. Agama hukumi najis dia. Bagaimana recycle? Recycle itu biasanya hotel-hotel atau apartemen, gedung bertingkat itu, airnya kemana tuh bekas mandinya? Ya, air bekas mandinya ditaruh di bodeman, di bawah tanah dengan bodeman yang gede. Begitu, ditaruh tuh, diindepin di situ. Ini dia nih materi. Begitu diindepin, kencing segala macam tuh yang bekas mandi apa, masuk semua ke situ, di satu tabung, dipindahin lagi, dinaikin ke atas lagi. Itu namanya disebut recycle. Enggak apa-apa kalau sudah tidak bau. Disebut dalam kitab yang lebih panjang, lau jumi'al musta'malu lau jumi'al mutanajjisu fabalagha qullataini walam yataghayyar famutahhirun. Andai air najis dikumpulin dalam satu bodeman, airnya banyak, 2 kulah lebih, 216 lebih, begitu kemudian hilang baunya, artinya hilang tuh najisnya, berubahnya airnya, maka air itu dengan sendirinya suci mensucikan. Itulah yang bahasa modern namanya recycle namanya. Udah dibilangin dari zaman Nabi dulu, teknologinya sekarang tuh pengolahannya enggak apa-apa, suci mensucikan. Cara satu, didiemin. Kedua, ditambahin. Jadi air tuh najis, ditambahin lagi air lagi. Contoh,
ini ember, kena kencing bocah, kencing anak, maka air ini najis. Ternyata adalah 50 ember sama, semuanya tuh najis semua, tapi kemudian digabung jadi satu, hilang baunya, itu suci. Ya begitu. Kalau begitu tuh. Atau kalau contoh kedua yang paling gampang, kolam renang, ada bangkai kambing di situ, habis mau dipotong loncat-loncat masuk kolam renang, mati itu, bau airnya, kita isi, itu namanya ditambahin. Tadinya nggak penuh banget, 3/4, sekarang sampai full penuh, namanya bimain wudi'a alaihi, dengan ditambahi air. Kalau sampai ada air najis lalu kemudian ditambahi lagi air, sesudah ditambahi air maka air itu tidak bau, tidak bau, ditambahi air tuh tidak bau, walaupun penambahnya nih air najis, enggak ngaruh. Yang penting mah ditambahi sampai jadi banyak tuh 216 liter ke atas. Itu dengan jadi banyak itu maka air itu menjadi suci, mensucikan dengan sendirinya, dengan sebab ditambahi air. Atau bukan ditambahi, kalau bahasa kita orang, Allah yang tambahin. Ada kubangan kebo bau, hujan, banjir, ya udah nggak bau, ya udah suci, udah buat wudhu boleh, apa boleh, begitu, karena airnya udah banyak dan tidak bau, enggak apa-apa. Dengan banjir tuh namanya cara mensucikan air najis. Begitu. Kenapa? Karena elat najisnya hilang. Yang tadinya bau atau tadinya rasa atau warna sudah tidak ada. Maka bila hilang alasan itu, maka hukumnya berubah lagi. Yang tadinya najis menjadi tidak najis, yakni suci, mensucikan. Namanya aturannya begitu. Itu dua. Jadi pertama, merubah air najis menjadi air suci, didiemin, catatannya banyak. Dua, ditambahin sampai akhirnya bau itu menjadi hilang, maka dengan sendirinya air itu suci, mensucikan. Ditambahin air ini, apakah yang nambahin kita ataukah Allah karena banjir? Begitu, intinya air itu bertambah, maka menjadi suci, mensucikan. Ketiga, cara membuat air najis menjadi suci dengan cara dikurangin, diambilin, ditimba, dibuang. Kata orang Jawa, ditauin. Begitu, diambilin, dibuang-buangin. Tapi ingat, catatannya pas udah dibuangin dari kolam renang, tadinya penuh, ada bangkai kambing bau, kita ambil bangkainya, airnya kita buang-buangin, tinggal setengah, udah nggak bau. Ingat, dengan setengah tuh masih banyak nggak tuh? Masih 216 liter nggak tuh? Kalau masih, suci. Jadi bedanya ditambahin dan dikurangin. Kalau ditambahin, dengan sendirinya air tambah banyak. Kalau dikurangin, berkurang air. Cuman catatan sisa kudu nyampe 2 kula. Kalau sisa sesudah dibuang itu nyampe 2 kula, lalu tidak berbau,
maka air itu suci, mensucikan. Ini namanya 3 cara mensucikan air najis. Yang pertama, didiemin baik, biarin aja dah tuh seminggu nggak dipakai-pakai, hilang baunya, suci. 2, ditambahin air. Apakah kita isi lagi oleh kita? Apakah karena hujan jadi penuh, hilang baunya, jadi suci. 3, dikurangin. Cuman kalau dikurangin hilang baunya, suci. Ntar dulu dilihat sisanya ada 2 kulah atau tidak. Kalau sisanya ada 2 kulah, maka suci sisanya. Kalau sisanya enggak 2 kulah, tidak suci. Kalau sisanya dikit, sesudah diambil-ambilin tinggal seember doang yang enggak bau, najis masih. Begitu kalau tinggal seember doang, karena tidak banyak airnya. Intinya dengan diambilin, air harus masuk pada standar banyak, hilang baunya, maka itu suci. Itu cara nyuci najis. Berdasarkan hadis banyak dalam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan." Wa fi riwayatin li Abi Dawud lam yanjus. Bila air itu mencapai 2 kulah, tidak bau, suci, tidak najis. Inilah hukum fikihnya. Bagaimana cara merubah air najis menjadi air suci. Tapi air nih ya, bagaimana kalau benda cair selain air? Nggak bisa. Benda cair selain air nggak bisa diolah. Contoh, ada minyak sedrum, minyak sayur 1 tong. Ada bangkai tikus masuk situ, tikus mati. Ini bagaimana? Kita buang aja bangkai tikusnya, sisa separuh nggak bau, tetap najis. Dia benda cair selain air, nggak bisa diolah. Maka kalau ada minyak sayur kena bangkai, kena najis, itu kudu dibuang. Bisakah dimanfaatin? Bisa buat lampu. Buat lampu nggak apa-apa, lampu petromak gitu, ya nggak apa-apa, boleh itu mah. Kan kita butuh cahayanya doang, nggak apa-apa. Tapi intinya nggak bisa dimanfaatin buat bikin gorengan, nggak boleh. Dosa kita jualnya, walaupun pembelinya nggak tahu kalau minyak ini sebetulnya ada bangkai cicak, ada bangkai tikus. Nggak tahu pembeli. Kita di rumah kita ya kan, udah nggak apa-apa dah, gurih, moga aja jadi penolak corona, kata dia gitu. Nggak ngaruh, tetap aja air minyak ini lalu ditaruh pisang goreng molen, tetap najis. Dijual untung dijual. Untung dijual itu ke pisang gorengnya tuh. Tapi duit yang kita dapat nih kagak barkah, kan yang tahu Allah. Kalau kita nih ngibulin gitu, laisa minna man ghasyana, bukan umat kami yang terbaik orang yang menipu kaum muslimin. Jangan kita orang kalau ada kayak begitu. Kalau beku kayak minyak samin itu minyak onta. Kan tahu yang bikin kebuli tuh, yang beku kayak keju gitu. Ini beku, ada bangkai tikus, buang aja bangkainya, buang sekeliling bangkainya, sisanya bisa dipakai karena dia nggak menyatu. Begitu. Kalau modelnya kayak begitu. Kalau modelnya ada minyak nih, ada bangkai, buang aja bangkainya, buang sekelilingnya, sisanya pakai. Tapi jijik bukan hukum, jijik adat. Jadi sehingga enggak berpengaruh, hukum tetap suci.
Begitu. Kalau jiji jadi standar hukum repot. Ada orang dikasihkan asin no di Muara Karang, Marangke, laler melulu di Muara Karang tuh, laler melulu. Dikasih, nih bang, ambil, gua ogah, kata dia, ogah. Padahal masih baru juga diasinin, masih fresh, dia ogah jiji. Dari dia lama-lama dibungkusin, dijual di Superindo. Tahu Superindo nggak? Iya, jual rapi di plastik. Beli nggak? Udah 3 bulan dari sononya beli, gara-gara nggak lihat. Itu jijik tuh namanya bukan hukum. Kalau jijik jadi hukum repot. Jijik nggak boleh. Jijik itu faktor adat, pola hidup. Ada orang pas udah tinggal di Karang Tengah ngelihat Kali Cisadane, ini orang jorok nih, mandi air kayak begini buat mandi aja. Sok lo waktu di Solonya mandi Bengawan Solo ngebak juga kecilnya, Karang aja udah gaya hidupnya kan begitu. Artinya tuh namanya disebut bukan hukum. Yang kayak begitu bukan hukum, tuh aturannya tuh. Lalu kemudian air 2 kulah itu seberapa? Karena Nabi selalu menyebut kalau air itu mencapai 2 kulah tidak najis, kalau tidak berubah. Begitu. Maka kata Nabi ketika ngomong 2 kulah, berapa standarnya? Maka karena fikih ini madhab Syafi'i dibawa ke Baghdad. Waktu dibawa ke Baghdad, kan hukumnya di Baghdad ngajar awalnya Imam Syafi'i. Diukur 2 kulah nih berapa? 2 kulah itu kalau pakai literan Baghdad 500 liter. Kalau literannya standarnya Baghdad. Kalau standarnya literan Indonesia 216 liter. Jadi literan Indonesia tuh gede apa kecil? Besar, lebih kecil. Iya, lebih besar lah. Gitu. Iya, jadi 1 kulah itu kalau dibawa ke Baghdad sama dengan 250 liter. Kalau dibawa ke Baghdad. Tapi 1 kulah kalau dibawa ke Indonesia 108 liter. 1 kulah 108 liter. Maka 2 kulah menjadi 216. Kalau di Baghdad menjadi 500. Ini kan berbeda daerah bakal berbeda ukuran standar. Dibawa ke Mekah lagi oleh ulama-ulama berapa? Kalau dibawa ke Mekah 5 gerabah. 1 gerabah itu isinya 100 liter Baghdad. 1 gerabah tuh kayak kulit kambing begitu, dijahit. Zaman dulu kan nggak ada kaleng-kaleng. Kalau bikin apa aja dari kulit diikat. Itu kalau dibawa ke Mekah 2 kulah tuh 5 gerabah. Begitu, 5 gerabah. Kalau dibawa ke Indonesia 216 liter. Kalau dibawa ke Baghdad 500 liter, tapi literan Baghdad. Jumlahnya segitu-gitu aja. Itu air 2 kulah. Kalau pakai kaleng 10 kaleng. Kaleng yang kopi tuh, kapal api apa kapal itu tuh, ayam merak. Ya udah begitu udah kopi. Iya begitu dah tuh. Nah itu 2 kulah. Kalau bikin kolam, bagaimana biar mengukur 2 kulah dengan bentuk kolam? Maka bikinnya kubus saja, 60 kali 60 kali 60. Kalau kubus itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bentuknya kubus, kotak, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm.
itu air 2 kula tuh. Wow, kolam saya lebih gede dari itu. Ya lebih berarti gitu, tinggal gitu doang. 60 kali 60 kali 60. Kita hitung. 60 panjang dikali 60 lebar. 60 kali 60 berapa? Masa 360 Pak Guru ini? Nanti saya berhentiin ini. Masa 60 kali 60 360? 3.600. Nah, iyalah, jangan 360 lah. Nolnya 2 yuk. Hah? Berapa? 60 panjang kali 60 lebar, 3.600 cm, kan begitu. Nah, 3.600 dikali 60. Yang benar berapa? 216.000 milimeter dirubah menjadi liter. 216.000 mililiter dibikin liter berapa? Iya udah segitu aja dah. 216 dari tadi juga 216 liter dari tadi juga. Kan udah bilang nih tadi 211 liter dah. Mau diputar begini aja gitu juga jadinya. Mau diputar bagaimana juga 2 kula aja dah. Maka kalau saudara, kalau zaman dulu kan ini mau belehun zaman dulu kan ada kolam-kolam ya. Ada, oh ada, ngalamin Saudali. Oh ngalamin. Kan ada kolam gede tuh. Itu nggak apa-apa ente wudhu di situ. Nyebur kakinya. Iya kakinya nyebur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang begitu. Karena airnya banyak. Kalau air banyak itu nggak jadi najis dengan kita pakai. Nggak apa-apa. Itu namanya air 2 kula. Air 2 kula namanya. Nah, singkatnya balik ngaji air. Jadi air ini dibagi oleh agama menjadi 3 kategori air. Agama tuh. Pertama namanya air suci mensucikan. Kedua namanya air suci tidak mensucikan. Ketiga namanya air najis. Tuh 3 tuh. Air suci mensucikan. Kedua air suci tidak mensucikan. Ketiga namanya air najis. Air suci mensucikan ada 2 dalam pandangan agama. Air suci mensucikan tuh ada 2. Pertama, tidak makruh dipakainya. Jadi air suci mensucikan namun tidak makruh dipakainya. Itulah yang kita pakai wudhu-wudhu ini nih. Air kolam, air kali, air sumur, mata air, air laut. Itu namanya air suci mensucikan, tidak makruh dipakainya. Kedua, air suci mensucikan tapi makruh dipakainya. Makruh dipakainya itu air yang kena terik matahari di daerah yang iklim panas. Di Mekah, Madinah, Hadramaut, Yaman yang iklimnya panas. Air musammas namanya. Air musammas itu air yang kena terik matahari tapi tempat airnya kaleng, plastik. Itu yang kayak begitu bermasalah, jangan dipakai waktu kena panasnya. Kalau udah adem boleh. Yang kayak begitu itu air makruh namanya, tapi suci mensucikan.
biasanya menimbulkan jadi belang di kulit, belang, sopak tuh kalau dipakai. Makanya suka ada tulisan tuh sebetulnya standarnya, saya nggak paham tuh standar pemerintah SN itu yang kaleng-kaleng aqua kayak gitu tuh, Pokari segala macam tuh. Jangan kena sinar matahari. Itu jangan kena sinar matahari. Itu kalau di daerah iklim panas bahaya emang. Jadi melepuh. Air itu kalau sudah kena sinar matahari di daerah yang iklimnya panas berubah zatnya. Kalau ibarat dari kaleng, tiang-tiang yang di kaleng nyelip ke situ yengnya. Iya, akhirnya menjadi penyakit di badan. Itu zatnya itu aja tuh makro. Kedua, namanya air suci tidak mensucikan. Kan begitu bagian air dari 3. Kan nomor 1 ada 2, 1A 1B. Kan begitu. 1A air suci mensucikan tidak makruh. Yang B-nya air suci mensucikan makruh. Nah, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Maknanya buat masak boleh, buat minum boleh, buat wudhu tak boleh, buat mandi tak boleh, buat cebok tak boleh, nyuci najis tak boleh. Namanya suci doang. Air suci doang itu unsurnya 2. Yang suci doang tidak mensucikan. Yang pertama, air yang tercampuri benda suci yang mudah larut, itu jadi suci doang. Kayak teh manis, kopi. Jangan sampai cebok pakai kopi, semutan gitu, enggak suci. Itu kopi itu air suci tidak mensucikan, tidak begitu. Kenapa? Karena tercampuri benda suci yang mudah larut. Begitu. Kedua, air mustakmal. Itu air suci doang tuh. Air yang sudah dipakai wudhu atau mandi ngilangi najis. Air yang udah dipakai bukan yang ditoren. Nih contoh kita wudhu. Sebasan ini saya udah terangin nih. Kita wudhu, sisa wudhu nih dimasukin di ember. Ini buat masak bagus, jangan dibuang. Sisa nih. Kalau saudara punya anak bengal nih, saya bagi ilmu. Kalau saudara punya anak bengal, artinya diajarin ya Allah menarkoba apa pegel, suruh sholat segala macam gak mau. Susah. Jadi saudara Jumat subuh tuh wudhu, setiap Jumat aja wudhu. Makanya biar jangan geli, wudhunya beli aja aqua galon gitu. Kalau sama anak geli mau, tapi kalau sudah nggak apa-apa, iya seumur sendiri aja. Wudhu yang benar, wudhunya yang khusyuk. Sisa wudhu ini jangan dibuang, ditadahin ember wudhu. Makanya pakai aqua galon dah. Wudhu, jadi dari kumur, wajah, tangan masuk tuh di ember. Muanya sampai kaki. Dari kaki masukin ember. Kan dapat nih. Nah, ini diminumin amanah. Insya Allah anaknya bakal rajin ibadah. Anaknya yang bengal tuh. Kan yang paling pegel anak sama kita. Yang bikin pegel dalam hidup nih. Pegel anak. Kadang apalagi ya walayatubillah, ada yang kena narkoba apa, tanah habis, harta habis, malu habis, dah caruk maruk hidup. Biar nurut begitu tiap Jumat, 7 Jumat aja gitu. Nurut anak, nurut. Nah, rajin ibadah lagi, dengar nasihatnya. Itu begitu. Minumin tuh namanya air bekas wudhu. Ini disebutnya air takmal. Dipakai wudhu lagi enggak boleh, tapi buat masak, buat minum boleh. Minumin bagus, nurut tuh kayak begitu tuh. Air begitu tuh bagus.
biar ndak bengal anaknya. Begitu banyak teman-teman majelis tuh begitu dia nangis mau lebaran adanya di penjara. Gitu ada teman-teman tuh ya, gini aja Pak. Semuanya ya ala kulli hal mujarrabun sahih. Udah eksperimen mujarab. Manjur kata kita orang. Itu begitu, manjur. Kayak begitu tuh, nurut. Jadi kalau anaknya nggak dengar kelayar keluyur yang enggak. Jadi biar terarah. Karena harta yang paling tinggi itu buat kita nggak ada lagi anak. Harta yang lain mah, aduh nggak ada artinya. Anak yang berarti capek. Anak ini nih, begitu anak. Maka kayak begitu tuh caranya. Amalin aja yang sudah-sudah enggak nyampe 7 Jumat biasanya sudah ada perombakan begitu. Jumat jadi subuh sebelum sholat Jumat. Intinya subuh tuh enggak mesti habis sholat subuh. Yang penting mau belum Jumat aja. Mau jam 7, jam 8, jam 9, mau jam 6. Penting Jumat subuh gitu. Begitu apa wudhu sholat duha kayak Jumat tuh. Begitu. Biar enggak itu kasih minum begitu enak. Apa dikasih buat cupang juga ya biar bagus nih ya warnanya. Iya monggo juga dah terserah ya Allah udah cupang aja yang ditanya. Boleh juga nggak apa-apa begitu. Kita ada zat-zat itu wudhu gitu. Ntar warnanya lorengnya bagus gitu ya. Gitu. Sehat cupangnya, iya. Tobat obat begitu. Nabi bilang gitu, fadlu wudu tu syifa min kulli da. Sisa air wudu itu obat berbagai penyakit. Kalau zaman dulu orang tua kita dulu orang sakit main ngambil dari kolam masjid zaman dulu lah. Sekarang nyari kolam masjid kan nggak ada ya kan, nggak ada. Mau nyari di mana ya? Iya begitu aja bikin sendiri begitu aja airnya. Kalau makanya saya lebih banyak sih sampai sekarang nyaran di Jakarta. Kalau di daerah mau enggak nyuruh-suruh beli aqua galon. Kalau Jakarta kan jijian, ya udah aqua galon aja dah. Gitu. Kalau itu ada keran aja nggak bayar ya kan, air keran gitu di rumah, begitu yang layak minum, ya minum lah nggak apa-apa. Kayak begitu, manfaat beneran. Banyak teman-teman kami yang kayak begitu ya, namanya kita bergaul di masyarakat ini kan ada yang macam-macam kehidupan anaknya ya, mungkin karena kita dulu meleng atau apa jadi pegel sama kita. Harta begitu ini ya Allah kadang capek. Kata kita udah bacain ratib, kok duit di bawah kasur hilang mulu ini ya, jin dari mana ini? Nggak ada lagi jin pala hitam dah. Siapa lagi ya kan? Ya Allah. Iya anak jin, iya. Gitu. Habis mau bagaimana? Ya emang ini ujian orang tua itu begitu. Ujian. Gitu. Kalau masih kecil enak, kalau masih kecil tuh bacain kulhu sambil diupuk-upuk tuh nurut. Kalau masih baik tuh, masih baik ditidurin, ibu-ibu tuh anaknya masih baik sambil tidurin diusap-usap gitu. Bacain surat Ikhlas 40 kali sebelum dia tidur tuh sambil usap-usap. 40 itu kan, jangan kurang. Entarnya gedenya nurut. Kayak begitu. Gedenya begitu. Ibu-ibu nanya, kalau buat laki bisa? Nggak tahu, takut ngelawan doang itu lakinya kalau usap-usap. Kalau buat lakinya begitu, tidur usap-usap, baca kulu itu makanya yang usap-usap di kupingnya aja, di kupingnya begitu. Jadi air suci doang tuh ada dua. Pertama air tercampuri benda
suci yang mudah larut kayak kopi, teh. Kedua, air mustakmal. Ketiga, air najis. Air najis ada dua uraian, ya kan? Air najis ada dua uraian. Pertama, air sedikit terkena najis walaupun tidak berubah. Air sedikit terkena najis walaupun tidak berubah, kayak air di ember. Di ember ada 216 liter enggak dikit namanya, kena kencing biar kata dikit najis gitu. Kedua, air najis itu air banyak terkena najis dan berubah, kayak kolam renang kena bangkai ayam bau umpama, itulah najis. Itu tiga pembagian air. Air suci mensucikan, air suci saja tidak mensucikan, ketiga air najis. Nah, malam hari ini kita ngaji bagaimana air najis biar dirubah lagi menjadi suci mensucikan. Caranya tiga: didiemin, ditambahin, dikurangin. Kalau dikurangin sisanya masih banyak dan hilang baunya, itu suci kalau air. Kalau benda cair enggak bisa diotak-atik. Kalau benda padat ya bisa diotak-atik, buang aja, sekelilingnya buang, sisanya masih bisa dipakai. Dan ukuran air 2 kula adalah kalau dengan standar Baghdad 500 liter, tapi literan Baghdad. Tapi kalau standar Indonesia 216 liter air. Kalau dengan ukuran kaleng Mekah waktu itu, waktu kiai kita ini ngarang, yaitu 5 gerabah. Begitu. Kalau mau bikinnya bentuknya pakai kolom 60 cm kali 60 kali 60. Lebih dari itu lebih bagus. 100 kali 100 kali 100. Apalagi lagi segitu aja jadi. Ini kan ukuran. Kenapa ini harus diterangin kayak begini? Sebab Islam rahmatan lil alamin, bukan buat orang Karang Tengah doang. Kan di pedalaman yang air susah kudu bikin kolam buat wudu di musola. Inilah standarnya, ini bisa dipakai begitu. Ini diantara ajaran-ajarannya. Kita nanti bakal menerangkan tentang benda-benda air, atau disebut benda-benda yang dimaafkan oleh agama terkait dengan air. Benda-benda yang dimaafkan artinya seperti teh manis ada semut, bagaimana itu hukumnya? Itu rada panjang untuk mengurainya. Jadi yang namanya najis itu ada macam-macam. Jadi saya kayaknya kurang berani saya terangin sekarang, terlalu panjang waktunya. Secara singkat gambaran prolog, najis itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada sholat, pakaian. Berbicara najis dimaafkan ada 4. Ada yang dimaafkan pada sholat, ada yang dimaafkan pada air. Ada yang dimaafkan di air buat sholat enggak dimaafin, kayak di baju gitu najis gitu. Ada yang najis dimaafin di sholat, di air tidak. Ada yang tidak, dua-duanya. Ini harus diurai satu-satu yang cukup panjang. Saya lebih senang saya tutup materi air buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang ditanya, daripada materi ini sebelum saya ngomongin tentang najis-najis, mana yang dimaafkan, mana yang tidak, kenapa dimaafin, kenapa tidak, biar tidak terlalu numpuk materi dengan berpindah judul bab begitu, walaupun pasalnya sama. Wallahu a'lam. Ya baik Bapak.